Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal tentang vektor. Kali ini kita akan bahas soal 11 sampai soal 15. Di mana soal 11 sampai 15 itu banyak membahas tentang perbandingan antar titik dalam vektor dan sudut antar vektor ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Soal nomor 11. Titik Q membagi ruas AB, ruas vektor AB ya, dengan perbandingan vektor AQ dengan vektor QB ya, ini 1 berbanding 3. Jika titik A ya, titik A itu 0,7, min 5 dan titik B 4, min 5, 3, maka koordinat titik Q adalah. Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu rumus untuk perbandingan antar titik dalam vektor ya. Nah, ini rumusnya. Jika ingin kita mencari Q itu di antara A dan B. Nah, ini rumusnya. N dikali vektor A, titik A dikali titik A ditambah M dikali titik B dibagi N ditambah M. N sama M ini adalah perbandingan dari ini. Nah, ini 1 dan 3. N itu 1, M itu 3 ya. Kita ketahui ya, N itu 1 dapat dari sini perbandingan dari dua vektor ini. Nah, M itu 3 perbandingannya ya, N sama M. Nah, kalau kita sudah tahu N sama M, kita tinggal mencari titik Q. Nah, titik Q itu sama dengan 1 itu dapat dari N dikali titik A. Titik A dari soal ya, 0, 7, min 5 ditambah 3 itu M ya, M itu 3 dikali B, titik B ya, 4 min 5, 3 dibagi 1 ditambah 3. 1 tambah 3 itu dapat dari perbandingan ini ya. Kita operasikan ya. Kita dapat hasilnya 1 kali 0, 0, 1 kali 7, 7, 1 kali min 5, min 5, 3 kali 4, 12, 3 dikali min 5, min 15, 3 dikali 3, 9 dibagi 4. 4 dari 1 ditambah 3 ya. Kemudian kita dapatkan karena penjumlahan titik ya, kita punya 0 ditambah 12, 12, 7 ditambah min 5, min 8 ya, min 5 ditambah 9, 4 ya. 4 ini tetap dari sini ya, 1 tambah 3 di bawah tetap dibagi dengan 4. Kemudian titik ini kita bagi dengan 4 semuanya ya. Nah, 12 bagi 4, 3, min 8 bagi 4, min 2, 4 bagi 4, 1. Data dapat hasilnya Q-nya itu adalah 3, min 2, dan 1. Jawabannya adalah ya, yang D ya. Kita lanjut soal nomor 12. Diketahui vektor A, ya vektor A ya. Nah, sama dengan 1, min 2, Q, dan vektor B 5, 0, 1. Jika vektor A dikali 2 vektor B sama dengan 12 ya, maka nilai Q adalah. Nah, ini seperti soal sebelumnya ya, di bagian kedua ya. Nah, tapi ini bukan A kali B, tapi A dikali 2B ya. Seperti sebelumnya, kita cari terlebih dahulu A, vektor A dikali 2 vektor B ya. Ini maksudnya vektornya ini ya. Nah, sama dengan A nya vektor A kita dapat dari soal ya, 1, min 2, dan Q ya, dikali 2. Nah, 501 dari vektor B. Nah, ini kita kalikan dulu yang B ya. Kita kalikan, kita dapat. Nah, karena kita tahu A dikali 2B ini 12 ini kita ganti ini dengan 12. Kemudian 1 ini turun, min 2 turun, Q turun, dan kita kalikan yang belakangnya saja. 2 kali 5 10, 2 kali 0 0, 2 kali 1 2. Kemudian kita operasikan karena ini perkalian ya, vektor kita kalikan 1 kali 10 10, min 2 dikali 0 0, jadi tambah 0 jadinya. Q dikali 2 2 Q. Kemudian kita operasikan 10 tambah 0 10. Dan kita dapat 10 nya pindah ruas dari plus jadi min, pindah ruas ke sebelah kiri ya. 12 dikurang 10 itu ya, ini 2Q turun dari sini ya. 12 kurang 10 itu sama dengan 2Q turun lagi. Kemudian kita mau mencari Q, maka nilai Q ya. Maka yang 2 ini pindah ruas jadi pembagi. Jadi 2 bagi 2 sama dengan
1. Jadi Q-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal nomor 13. Diketahui panjang, nah ini panjang ya, panjang vektor A sama dengan 2 dan panjang vektor B sama dengan 6. Jika sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka nilai dari vektor A dikali vektor B adalah, nah kalian yang jadi titik kunci itulah sudut yang terbentuk. Berarti ini adalah vektor yang kita gunakan rumus dalam vektornya, yaitu rumus sudut antar vektor ya. Kita punya rumusnya seperti ini ya, cos theta sama dengan A kali vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kemudian kita lihat soal. Nah, di soal ini apa saja yang sudah diketahui? 2, 6, dan 60 derajat. Nah, 26 ini itulah panjangnya, maka kita ganti ya. Nah, derajat ini adalah sudutnya itu adalah theta. Jadi cos 60 derajat, tetanya berubah jadi 60 derajat. A kali B yang akan kita cari. Nah, kemudian ini diketahui ya di soal. Panjang vektor A 2, panjang vektor B 6. Kemudian 2 kali 6 kita dapatkan 12. Nah, ini 1/2 dapat dari mana? Dari tabel ya. Dari tabel sin trigonometri, tabel trigonometri sudut-sudut istimewa, bahwa cos 60 derajat itu 1/2 ya. Nanti kita akan dapatkan jadi vektor A dikali vektor B berapa. Nah, karena kita mau mencari ini, yang pembagi 12 ini pindah ruas menjadi 1 dikali 12. Jadi 12 ya. 12 bagi 2, 2-nya dapat dari sini ya. 12 bagi 2 dapat 6. Jadi vektor A dikali vektor B yang ditanyakan itu sama dengan 6. Jadi jawabannya yang adalah yang B. Kemudian soal nomor 14. Diketahui vektor A, vektor B, sudut antar vektor A dan vektor B adalah, nah sudut antar vektor berarti kita harus menggunakan rumus sudut antar vektor. Rumus ini ya. Bang ya, sama yang tadi soal 13 rumusnya. Tapi kita yang ditanyakan si tetanya ini ya. Ayo kita selesaikan. Kita substitusi vektor A kita dapat dari soal, vektor B dapat dari soal. Panjang vektor A kita ganti saja sini ya. Akar 0 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 dapat dari sini. Akar 2 pangkat 2, 0 pangkat 2, min 3 pangkat 2 dapat dari sini vektor B. Kemudian kita operasikan 0 kali 2, 0. 3 kali 0, 0. 3 kali min 3, 0. Nah, ini 0 pangkat 2, 0. 3 pangkat 2, 9. 0 pangkat 2, 0. 2 pangkat 2, 4. 0 pangkat 2, 0. Min 3 pangkat 2, 9. Nah, ini kita operasikan 0 tambah 0 ya. Gampang ya. Sama dengan 0. Ini 0 ditambah 9 tambah 0, akar 9 dikali akar 13. Nah, karena untuk mempermudah ya, kalau di atas sudah 0 nih, di sini nggak usah kalian kali-kalikan, pasti ketahuan jawabannya nanti sama dengan 0 ya. Kalau di sini di atas kalian udah dapat 0, nggak usah kalian yang bawah itu kalian rubah, kayak kalian jumlahkan atau kalikan ya, kalian operasikan lagi ya, akan memperlambat proses kalian. Kalian langsung saja bisa seperti ini, cos theta sama dengan 0 dibagi akar 9 ya, dikali akar 13, nggak bisa dikalikan, langsung aja ini sama dengan 0 kalau di atasnya ini 0 ya. Nah, maka kita dapat cos theta itu sama dengan 0. Nah, artinya apa? Cos berapa ya, si theta ini berapa derajat yang jika yang hasilnya 0. Jadi cos berapa yang hasilnya 0, yaitu cos 90 derajat. Jadi tetanya itu 90 derajat atau 270 derajat. Di choice, di pilihan di sini ya, A, B, C, D, E, yang ada itu 90 atau 270 ya. Kalau tidak ada 270 berarti ada 90, artinya jawabannya yang E. Nanti jadi kalau ada dua jawaban 90 derajat dan 270 derajat, berarti itu salah soal ya. Kemudian soal 15. Diketahui titik X, Y, dan Z membentuk segitiga. Besar sudut. Nah, ingat kalau ada sudut-sudut begini, ini masih materi tentang sudut antar vektor ya. Kalian harus tahu dulu ya rumusnya. Nah, sebelumnya karena ini titik bukan vektor, kita cari dulu ya. Tadi sudutnya itu X, Y, Z, berarti dia membentuk sudutnya di titik Y ya, di titik Y.
Berarti yang kita cari itu jarak dari Y ke X dan Y ke Z. Ya, kalau di sininya Y X Z berarti X Y terus X Z ya. Karena di sini kalian lihatnya yang tengah-tengahnya ini berarti sudut X Y Z, berarti Pak yang dipakai Y selalu di depannya di sini Y ya. Nah, Y X Y Z. Nah, berarti anggap aja ya ini kita misalkan vektor A dan ini kita misalkan vektor B. Nah, vektor Y ke X berarti X dikurang Y, vektor Y ke Z berarti Z dikurang Y. Ini kita dapatkan 2 min 5 min 1 dapat dari soal, dikurang Y nya dari soal juga ya. Nah, yang ini titik Z kita dapat ini dari soal juga, dan ini dari soal. Nah, ini rumusnya ya. Kita dapat vektor A dan vektor B nya itu min 4 0 0. Kemudian vektor B nya 1 0 min 1. Nah, kita punya rumus bahwa sudut antar vektor itu ini rumusnya seperti yang tadi ya, soal-soal sebelumnya. Makanya langsung kita tinggal substitusi vektor A dikali vektor B ya, artinya yang ini dikali yang bawah ya, vektor A dikali vektor B. Kemudian nyari panjangnya, gampang ya, ini sama tuh, sama, cuma dipangkatkan 2 dan diakarkan ya, ditimlah. Ini karena mencari panjang. Kemudian kalian kalikan, kali sini ada kali, berarti kalikan min 4 dikali 1 min 4, 0 kali 0 0, 0 kali min 1 0. Kita dapat min 4 dikali 1 min 4, 0 kali 0 0, 0 kali min 1 0. Terus yang ini min 4 pangkat 2 16, 0 pangkat 2 0, 0 pangkat 2 0, 1 pangkat 1 pangkat 2 0 1, 0 pangkat 2 0, min 1 pangkat 2 1. Nah, ini kita jumlahkan min 4 tambah 0 tambah 0. Kita dapat min 4 nih akar 16, yang ini 1 tambah 1 2, jadi akar 2 ya. Nah, ini 16 ini bisa kita sederhanakan jadi berapa? Min 4 dibagi 4 akar 2. Akar 2 itu nggak bisa disederhanakan ya, nggak bisa diakarkan ya, jadi akar 16 itu bisa jadi 4. Nah, ini sama 4 bagi 4 bisa kan, maka kita dapat min 1. Nah, 4 bagi 4 1 min 1. Nah, ini 4 nya hilang ya, udah habis. Terus akar 2 di bawah tersisa akar 2. Nah, ini nggak boleh menggunakan pembagian dengan akar, maka kita gunakan perkalian sekawan dikali akar 2 ya, ini nggak dijelaskan ya, dikali akar 2 ya, dikali akar 2. Min 1 dikali akar 2 min 1 akar 2, akar 2 dikali akar 2 2, jadi akarnya hilang di bawah, yang di sini jadi ada akar di atas. Kita dapat min 1 per 2 akar 2. Nah, kalian tinggal lihat tabel trigonometri sudut istimewa ya, dari 0 sampai 360. Nah, artinya apa? Kita dapat cos theta itu min 1 per 2 akar 2. Artinya theta ini berapa? Ya, cos berapa? Hasilnya min 1 per 2 akar 2. Dapat di tabel trigonometri sudut istimewa bahwa jika cos 135 derajat hasilnya ini, atau cos 225 derajat hasilnya ini. Artinya pilihannya ada dua ini. Nah, di sini di antara dua ini yang ada di choice itu yang mana? Yang D ya. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, kalau untuk sudut antar vektor ini, kalian harus tahu terlebih dahulu sudut-sudut istimewa trigonometri ya. Kali ini hanya pembahasan dari 11 sampai 15 dengan membantu kalian untuk belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.